Lause, bukannya udah lewat ya Natalannya? Gak apa-apa dong, kita mau ngucapin Merry Christmas lagi sama adik-adik. Gimana adik-adik? Udah pada siap beribadah belum hari ini? Sudah dong pastinya. Semua semangat semua ya buat memuji Tuhan. Kalau semua semangat memuji Tuhan, boleh siapin posisi yang ternyaman kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama bilang yang terutama di dalam hidup ini itu meninggikan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau menyatakan kalau kita akan mencintai Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Kita ulangi pujian dari awal. Yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yuk adik-adik, kita mau ulangin pujian dari awal. Lebih sungguh lagi kita nyatakan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Angkat tanganmu adik-adik. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Lebih sungguh lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Lebih sungguh lagi katakan sama-sama. Saya mau cinta Yesus. Ya adik-adik, kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Tundukkan kepala kita. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang baik, kami bersyukur kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. buat kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan,
Kami mau Kami mau memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan memberkati ibadah hari ini ibadah hari ini dari awal dari awal sampai selesai. sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, siapa yang percaya kalau hari ini Tuhan sudah hadir buat setiap kita, kita memuji Tuhan lebih lagi. Siapa yang percaya adik-adik? Saya. Siapa yang percaya kalau hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan? Ya, oke, kita mau memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu ini adik-adik. Adik-adik pasti berdiri ya. Ya, jangan lupa bagi berdiri. Semangat ya adik-adik. Kita mau sama-sama bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Semua tunjukin muka sukacitanya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Oke, lebih semangat lagi buat Tuhan kita hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa adik-adik? Di dalam Tuhan bersuka di dalam Tuhan. Semua tunjukin muka sukacitanya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Ya adik-adik, tepuk tangan semuanya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka. Besok hari apa? Besok bersuka. Besoknya lagi lusa bersuka citalah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik. Yeay! Kita mau sama-sama bersuka cita karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk setiap kita. Maka dari itu kita mau sama-sama bersandar sama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya. Ikuti gerakan Alsa ya. Who said are you leading on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I live. Leaning on
mempersilakan adik-adik semua untuk silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita mau bilang I love you Jesus. Kami mau mengenal Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih buat hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat mengerti dan bertumbuh. Tuhan juga berkati untuk lausa kami yang bercerita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Dan kami berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Oke, shalom adik-adik semuanya.
Wah, Lause udah lama banget nggak lihat adik-adik ya. Adik-adik juga pasti udah lama nih nggak lihat Lause. Kangen gak sih sama Lausenya? Oke, kangen. Lause percaya kalian pasti jawabnya kangen kan? Oke, udah siap dengar firman semuanya? Yang siap boleh lambaikan tangannya. Oke, nah adik-adik, Lause hari ini mau tanya sama adik-adik. Pernah gak sih adik-adik lihat orang bangun rumah? Pernah? Misalnya nih lagi di jalan, lihat tukang bangunan lagi bangun gedung. Ada yang lagi maku, ada yang lagi potong kayu, apalagi? Ada yang lagi tarik bahan dari bawah sampai ke atas, atau ada yang lain? Coba diingat-ingat, pernah nggak adik-adik lihat orang membangun sesuatu, bangunan, gedung, atau mall, atau bikin rumah, dan sebagainya? Coba. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Kalau kita mau bikin gedung, mau bikin rumah, kira-kira bahan yang diperluin apa aja sih adik-adik? Ada batu, perlu apa lagi? Cat, perlu kayu, perlu paku, perlu apa lagi adik-adik ya? Perlu batu bata, perlu semen, dan sebagainya. Kita perlu banyak bahan ya adik-adik ya. Nah, kalau kita bangun rumah ya adik-adik ya, boleh nggak kalau kita bangunnya itu asal-asalan? Misalnya kita tumpahin catnya dulu, abis itu kita baru susun batu batanya. Boleh nggak ya adik-adik ya? Boleh ya adik-adik ya, tapi nggak berguna. Atau misalnya boleh nggak ya kalau kita langsung tutupin kayunya pakai semen, nggak usah dipaku dulu, boleh nggak? Boleh, tapi nanti rumahnya gampang hancur, nggak aman buat orang yang tinggal di sana ya adik-adik ya. Jadi ketika kita mau membangun sesuatu, kita perlu mengikuti prosedurnya, kita perlu mengikuti tata caranya, aturannya seperti apa, supaya yang kita hasilkan itu maksimal, bagus, aman buat orang yang tinggal di dalamnya, dan juga buat orang-orang di sekitar ya adik-adik ya. Nah, ketika kita bikin rumah, bikin bangunan, ada satu orang yang berperan penting adik-adik. Dia bertugas untuk merancang nanti bangunannya itu jadinya seperti apa. Dia yang bertugas untuk bertanggung jawab atas bangunan yang akan dibangun tersebut. Dia yang pilih bahannya harus ini, harus ini. Dia juga yang menentukan nanti posisinya begini, begini, begini. Kira-kira siapa sih orang itu adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, jawabannya adalah arsitek. Udah pernah dengar adik-adik arsitek ini? Pokoknya dalam suatu pembangunan gedung, pasti ada arsiteknya adik-adik. Karena dia kuncinya untuk bangunan itu bisa dibangun dengan baik ya adik-adik ya. Arsitek ini harus lulus kuliah arsitek, dia harus paham tentang ukuran-ukuran bahan dan lain sebagainya. Jadi arsitek ini penting dalam pembangunan sebuah gedung ataupun rumah ya adik-adik ya. Nah, ternyata adik-adik di dalam Alkitab Allah juga meminta bangsa Israel untuk membangun sesuatu. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa yang Allah mau untuk orang Israel buat? Ada yang bisa tebak? Melalui Musa, Allah minta bangsa Israel untuk membangun namanya kemah suci adik-adik. Apa ya kemah suci itu? Kemah suci itu merupakan tempat untuk Allah berdiam. Jadi pada saat itu ketika orang Israel mau menghadap Allah, mereka harus datang ke kemah suci. Itu fungsinya kemah suci adik-adik. Nah, tadi Lose bilang ya, kalau kita mau bikin suatu bangunan, harus ada satu orang yang bertanggung jawab, yang merancang. Nah, ketika pembangunan kemah suci ini, Allah menunjuk satu orang adik-adik untuk membantu pengerjaan kemah suci ini. Kira-kira siapa orang itu ya adik-adik ya? Kita mau sama-sama lihat di Keluaran 35 ayat ke-30. Keluaran 5 ayat 30 ya adik-adik ya. Kira-kira siapa ya orang ini untuk jadi arsitek dari kemah suci ini? Kira-kira siapa adik-adik? Udah dibaca?
Jawabannya siapa? Ya, jawabannya Bezalel adik-adik. Oke, Bezalel ini dibantu juga sama satu orang adik-adik. Orang itu ada di ayat yang ke-34. Keluaran 35 ayat 34. Bezalel dibantu siapa ya? Dibantu sama Aholiab ya adik-adik. Jadi Bezalel dan Aholiab ini dipilih Allah untuk menolong pembuatan kemah suci. Jadi Bezalel dan Aholiab sudah diberikan kemampuan sama Tuhan untuk bisa melakukan pembangunan kemah suci ini. Mereka arsiteknya ya adik-adik ya. Oke, kemudian untuk membangun kemah suci udah ada nih arsiteknya. Tapi bahan-bahannya perlu juga dong ya adik-adik ya. Kira-kira bahan-bahan apa aja sih ya yang diperlukan untuk pembuatan kemah suci ini? Saya mau kasih kalian lihat ya. Ada emas, ada perak, ada tembaga, ada kain ungu tua, kain ungu muda, ada kain kirmizi, lalu ada permata dan lain sebagainya. Kira-kira dari mana ya pada saat itu didapatkan barang-barang ini, bahan-bahan ini? Jawabannya adalah dari persembahan orang Israel adik-adik. Jadi orang Israel pada saat itu memberikan persembahan mereka berupa emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya untuk pembuatan kemah suci ini adik-adik. Mereka memberikan dengan tulus hati, dengan rela hati. Mereka mau kasih sampai persembahannya itu kebanyakan adik-adik. Persembahannya kebanyakan. Coba kita lihat ya. Di Keluaran 36 ayat yang kelima. Keluaran 36 ayat yang kelima. Kita lihat. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Wah, persembahannya bangsa Israel kebanyakan. Sampai pada akhirnya Musa minta bangsa Israel untuk stop persembahannya mereka. Musa bilang, udah kalian gak perlu kasih persembahan lagi untuk pembangunan kemah suci ini. Karena bahan-bahan yang diperlukan sudah sangat cukup, bahkan berlebih. Wah, hebat ya Tuhan menggerakkan hati bangsa Israel untuk memberikan persembahan. Oke adik-adik, selanjutnya kemah suci pun dibuat ya, beserta segala perabot-perabotnya. Dibikin tirai besarnya, terus dibikin tabut perjanjian, dibikin juga kandil, meja roti sajian, terus ada mesbah ukupan, lalu ada bejana pembasuhan, dan lain sebagainya. Semua benda-benda itu termasuk kemah suci itu Allah yang menentukan adik-adik. Ini harus terbuat dari bahan ini, kainnya harus kain ini, di sebelah sini harus kain ini, ukuran kayunya harus segini, ukuran emasnya harus segini. Allah yang kasih instruksi dengan sangat rinci, dengan sangat detail kepada Aholiab dan Bezalel tadi ya melalui Musa, sehingga mereka buatnya bisa tepat. Mereka nggak usah mikir gimana-gimana lagi ya, karena Allah udah kasih patokannya. Kalian harus begini, kalian harus begini. Dan mereka taat sama apa yang Allah minta. Allah mau bangsa Israel kasih yang terbaik, siapkan yang terbaik dalam pembangunan kemah suci ini adik-adik. Kenapa? Karena kemah suci ini merupakan tempat yang istimewa bagi Allah. Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Coba kita mau sama-sama lihat. Tujuan Allah mau bangsa Israel membuat kemah suci ini adalah supaya Allah dapat berdiam di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu di dalam kemah suci tersebut adik-adik. Nah, kemah suci ini mengajarkan kita ya bahwa Allah sangat sayang sama umatnya. Buktinya Allah mau umatnya ini punya tempat untuk Allah berdiam supaya Allah ini bisa ada di tengah-tengah bangsa Israel tadi adik-adik. Supaya semua bangsa Israel bisa datang kepada Allah. Oke, singkat cerita ya adik-adik, kemah suci dan perabotnya udah selesai dipersiapkan.
Udah diatur posisinya di sini, udah siap semuanya. Nah, karena Allah berdiam di kemah suci, maka Allah menetapkan batasan-batasan adik-adik. Batasan-batasan kayak apa Lause? Misalnya, orang Israel biasa nggak boleh langsung masuk ke kemah suci. Mereka cuma boleh ada di bagian depan kemah suci aja, nggak boleh masuk sampai ke dalam. Lalu di ruang tengah, di ruang kudus namanya, yang boleh masuk cuma siapa? Cuma para imam aja, nggak boleh para imam ini masuk ke ruang yang lebih dalam, nggak boleh. Yang boleh masuk ke ruang yang paling dalam, yaitu ruang maha kudus, cuma imam besar. Jadi ada batasan-batasan di mana orang Israel bisa datang sama Allah. Juga kalau adik-adik perhatikan di kitab Keluaran itu, perabot-perabot yang ada nggak boleh sembarangan dipegang juga adik-adik. Kayak misalnya tabut perjanjian, dia ada kayu khususnya untuk orang Israel itu bawa kemana-mana gitu. Jadi nggak boleh sembarangan orang Israel langsung pegang tabut itu, nggak boleh. Bisa-bisa langsung mati di tempat adik-adik. Jadi sebegitunya Allah menetapkan batasan. Kenapa ya Allah menetapkan batasan ini adik-adik? Karena Allah itu kudus adik-adik. Jadi nggak sembarang orang bisa datang, nggak sembarang orang bisa mendekat ke Allah. Tapi kalau di zaman kita sekarang, kita bersyukur ya adik-adik ya, kita bisa kapanpun datang sama Allah. Kita bisa kapanpun berdoa, kita bisa kapanpun minta ampun, bisa kapanpun kita curhat sama Allah, sama Bapa kita. Kenapa? Karena kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita, sudah bangkit buat kita. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, makanya kita sekarang bisa lebih mudah datang sama Allah. Kita nggak perlu lagi namanya ke kemah suci, kita nggak perlu lagi namanya misalnya bawa korban persembahan. Kita bisa langsung berdoa. Karena apa tadi? Karena kita sudah punya Yesus yang menebus dosa kita. Kita sudah dikuduskan, makanya kita bisa datang sama Allah. Oke, nah adik-adik, setelah kemah suci selesai semuanya, kira-kira apa yang terjadi ya? Kita mau sama-sama lihat di Keluaran 40 ayat 34 sampai 40. Keluaran 40 ayat 34 sampai 40. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi ketika kemahnya dan semua perabotannya semua udah siap, udah jadi semuanya, kemuliaan Allah memenuhi kemah suci itu adik-adik. Nah, untuk menunjukkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah orang Israel. Nah, sama seperti kita adik-adik. Kita percaya nggak kalau Allah ada bersama-sama dengan kita? Percaya? Kita semua percaya ya adik-adik ya. So, kalau kita sudah percaya sama Allah, apa sih yang bisa kita lakukan adik-adik? Coba semua adik-adik jawab. Kalau Allah ada bersama-sama dengan kita mau belajar untuk menyembah Allah, kita mau belajar untuk percaya sama rencananya Allah, kita mau belajar untuk menjaga hidup kita tetap kudus, dan kita juga mau bawa orang lain, mau bawa keluarga kita untuk percaya juga sama Allah. Nah, kalau tadi Lause sempat singgung ya, gak semua orang bisa datang sama Allah. Sama adik-adik, kita bisa datang sama Allah karena kita sudah punya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita sudah percaya bahwa Yesus itu sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit bagi kita. Makanya kita bisa datang sama Allah. Maka dari itu kita juga mau ajak orang-orang terdekat kita untuk percaya bahwa Yesus itu juru selamat kita semua. Nah, dari pelajaran hari ini kita juga belajar ya adik-adik untuk kita
bisa terus taat sama Tuhan. Kalau misalnya tadi Musa, Bezalel, Aholiab, mereka nggak taat sama Allah. Mereka bikin kemah sucinya terserah mereka. Kira-kira jadi nggak kemah sucinya? Mungkin jadi ya adik-adik ya, tapi belum tentu, tapi nggak akan sesuai sama kehendaknya Allah ya kalau mereka nggak dengerin apa perintahnya Allah. Habis itu, kalaupun jadi bagus nih kemah sucinya, tapi bukan maunya Allah. Kira-kira Allah berkenan nggak sama kemah suci itu? Pastinya enggak ya adik-adik ya, karena Allah mau anak-anaknya, umat-umatnya taat sama Dia. Nah, terus juga hari-hari ini ya, maksudnya zaman sekarang ini kita udah nggak lihat lagi namanya kemah suci ya adik-adik ya. Kenapa? Karena kita sendiri adik-adik, kita sendiri merupakan kemah suci itu, kita sendiri merupakan bait suci itu, tempat Allah berdiam. Artinya apa? Artinya Allah ada di hidup kita. Makanya kita mau jaga kekudusan supaya hidup kita terus memancarkan kemuliaannya Allah, terus jadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Nah, sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati biar kita semua bisa mengerti dan kita semua bisa jadi pelaku firman. Yuk mari sama-sama kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Kalau kami belajar bagaimana kami taat sama Tuhan, bagaimana kami menjaga hidup kami tetap kudus, dan bagaimana kami bersyukur karena Tuhan sudah hadir bagi kami, menebus kami sehingga kami bisa datang berdoa kapanpun. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Biarlah setiap firman ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami juga boleh menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, langsung percaya setiap kita sudah diberkati sama firman Tuhan. Kalau setiap kita sudah diberkati sama firman Tuhan, kita mau sama-sama angkat 2 jempol kita mau sama-sama bilang, thank you Lose buat firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Thank you Lose buat firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, boleh silakan duduk kembali. Sekarang kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Boleh siapkan celengan atau amplopnya. Sebelum memberikan persembahan, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Kita satu dalam doa ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih buat firman-Mu buat firman-Mu yang sudah menegur setiap kami. yang sudah menegur setiap kami. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan, waktunya kami waktunya kami untuk memberikan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati Tuhan berkati supaya persembahan ini supaya persembahan ini dapat dipakai dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita mau nyanyikan pujian ini ya adik-adik. Bersyukur, bersyukur. Berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Berikan tepuk tangan adik-adik buat Tuhan kita. Oke, nah adik-adik sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita terambil dari Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Keluaran 25 ayat 8 sampai 9 ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Sekali lagi, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya.
demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, adik-adik tadi juga udah dengerin cerita Lausa ya adik-adik ya. Jadi aktivitasnya Lausa mau adik-adik menuliskan, yang pertama menuliskan apa aja sih perabot-perabot yang ada di dalam kemah suci. Kalian bisa temukan jawabannya di Keluaran dari pasal ke-36 sampai pasal ke-40. Oke, jadi tugasnya apa adik-adik? Menuliskan perabot-perabot di dalam kemah suci. Oke. Cluenya itu ada di Keluaran 36 sampai Keluaran 40. Pasti ketemu jawabannya. Setelah itu, tugas selanjutnya adalah kalian harus menggambar salah satu aja. Salah satu dari perabotan-perabotan itu. Terserah kalian mau yang mana, digambar salah satunya. Sudah jelas ya adik-adik ya? Pertama, dituliskan semua perabot-perabot yang ada di dalam kemah suci. Yang kedua adalah menggambar salah satunya. Terserah adik-adik mau yang mana. Oke, cukup jelas ya adik-adik ya? Oke, kalau gitu sekarang kita mau menyudahi ibadah kita. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang menolong setiap kami, biar setiap pujian yang kami naikkan sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan juga menolong setiap kami untuk kami boleh memahami firman yang sudah kami dengar, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kami hari ini mau melanjutkan aktivitas kami, biar Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.